Perkenalkan, nama saya Andayanis dari kelas B, program studi PGSD S1 Masukan Sarjana Universitas Terbuka UPJJJ Pekanbaru, Kaucar Kuantan, Singingu, dengan tutor pengampu Ibu Fitriana, SPDI MPD Kons. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkesulitan belajar. Dari beberapa jenis kesulitan atau kebutuhan khusus, saya tertarik untuk membahas anak berkesulitan belajar ini, karena objeknya sangat dekat dengan lingkungan kita sebagai guru yang mengajar di sekolah. Menjadi orang tua dan mempunyai anak itu adalah sebuah anugerah. Setiap anak berharga, setiap anak itu istimewa, dan setiap anak itu unik atau berbeda dengan anak lainnya. Karena setiap anak itu unik atau berbeda dengan anak lainnya, maka dalam hal menangkap pelajaran juga seperti itu. Ada anak yang cepat dalam menangkap pelajaran, dan ada juga anak yang lambat dalam menangkap pelajaran. Sebagai guru, tentunya mengetahui bahwa kemampuan siswa sangat beragam. Salah satunya kesulitan belajar, yang sering disebut-sebut sebagai siswa yang bodoh. Perlu dipahami bahwa anak berkesulitan belajar yang dimaksudkan di sini bukanlah anak yang bodoh karena malas belajar atau kecerdasannya di bawah rata-rata, melainkan berkaitan dengan disfungsi sistem persyaratan pusat. Nah, sekarang apa itu anak berkesulitan belajar? Bapak Ibu guru mungkin pernah menjumpai ada anak yang tidak naik kelas, atau mungkin ada anak yang beberapa kali tidak naik kelas. Nah, anak yang pernah tidak naik kelas atau beberapa kali tidak naik kelas ini itu termasuk kepada anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berkesulitan belajar. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Anak berkesulitan belajar itu merupakan anak-anak yang mendapat kesulitan belajar bukan karena kelainan yang dideritanya. Nah, anak-anak ini pada umumnya mempunyai tingkat kecerdasan yang normal, namun tidak mampu mencapai prestasi yang seharusnya karena mendapat kesulitan belajar. Oleh karena itu, kita pasti dapat memahami bahwa anak-anak ini tidak mudah diidentifikasi dan paling banyak terdapat di antara anak-anak yang bersekolah di sekolah biasa. Untuk itu, kita sebagai guru berkewajiban untuk mampu mengidentifikasi anak yang berkesulitan belajar ini agar bisa memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Permasalahan belajar di sini ada 4. Yang pertama, grade level, yaitu anak tidak naik kelas sampai 2 kali. Kemudian yang kedua, age level, yaitu umur anak tidak sesuai dengan kelasnya. Mungkin kita sering menjumpai nih ya, ada anak yang duduk di bangku sekolah dasar, namun umurnya sudah umur anak SMP. Nah, kemudian yang ketiga, intelligence level, yaitu anak mengalami underachiever. Nah, underachiever ini maksudnya adalah anak yang mempunyai tingkat potensi intelektualnya itu di atas normal, namun prestasi belajarnya tergolong rendah. Kemudian yang keempat, general level, yaitu anak mengalami gangguan dalam mata pelajaran. Siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar pada umumnya mengalami kesulitan dalam keterampilan dasar, yaitu seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, yang pertama itu kesulitan belajar membaca ya. Nah, sering disebut juga sebagai disleksia. Kesulitan belajar membaca yang berat itu dinamakan aleksia. Nah, ada 2 jenis pelajaran membaca permulaan atau membaca lisan, dan membaca pemahaman. Adanya kesulitan membaca ini akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam menangkap pesan-pesan tulisan. Padahal, semua mata pelajaran
pesannya disampaikan melalui tulisan, baik berupa huruf, angka, ataupun simbol-simbol lainnya. Mengingat pentingnya kemampuan membaca bagi kehidupan, kesulitan belajar membaca hendaknya ditangani sedini mungkin. Yang kedua, kesulitan belajar menulis atau disebut juga disgrafia. Kesulitan belajar menulis yang berat itu disebut agrafia. Disgrafia menunjuk pada adanya ketidakmampuan mengingat cara membuat huruf atau simbol-simbol matematika. Disgrafia sering dikaitkan dengan kesulitan belajar membaca atau disebut disleksia tadi ya, karena kedua jenis kesulitan tersebut sesungguhnya saling terkait. Karena menulis pada dasarnya adalah merekam bacaan dalam bentuk tulisan. Jadi kegunaan kemampuan menulis bagi seorang anak adalah untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar tugas sekolah. Yang ketiga, kesulitan belajar berhitung atau disebut juga diskalkulia. Kesulitan berhitung yang berat disebut akalkulia. Ada 3 elemen pelajaran berhitung yang harus dikuasai oleh anak. Ketiga elemen tersebut adalah yang pertama konsep, yang kedua komputasi, dan yang ketiga pemecahan masalah. Kesulitan berhitung hendaknya dideteksi dan ditangani sedini mungkin agar tidak menimbulkan kesulitan bagi anak dalam mempelajari berbagai mata pelajaran lain di sekolah. Nah, dari penjelasan di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus maupun umum, baik disebabkan oleh adanya disfungsi neurologis, proses psikologis dasar, maupun sebab-sebab lain, sehingga prestasi belajarnya rendah dan anak tersebut berisiko tinggi untuk tinggal kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbangdikbud tahun 1996 atau 1997, diketahui bahwa kesulitan belajar yang dialami anak pada umumnya tidak hanya satu jenis saja. Hal ini dapat dijelaskan karena jika anak mengalami kesulitan belajar pada salah satu dari kemampuan akademik utama, yaitu seperti membaca, menulis, ataupun berhitung, dan kesulitan tersebut jika tidak segera ditangani, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam bidang yang lain. Nah, dalam pandangan Islam, anak berkebutuhan khusus itu mempunyai suatu keistimewaan. Seperti menurut Ustadz Umar Mita dalam video ceramahnya, dan ini juga pernah dibilang oleh tutor saya yang luar biasa, yaitu Ibu Fitriana, bahwa tidak ada yang namanya produk gagal. Mereka yang disebut sebagai anak berkebutuhan khusus bukan termasuk ke dalam produk gagal. Keistimewaan mereka terletak pada saat yaumul hisab nanti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti penderitaan mereka di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Allah selalu memberikan yang terbaik dalam setiap takdir yang diberikan kepada kita. Baiklah, mungkin itulah sekilas tentang anak berkebutuhan khusus. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.